Di tengah malam tanggal 10 Juli 1856, saat badai petir menggelegar di Semirjan, Nikola kecil lahir. Kilat terus menyambar, membuat bidan yang bantu persalinan auto parno dan bilang, "Duh, anak ini fix bakal jadi pembawa sial." Tapi ibunya langsung ngegas, "Lah usape, ini anak gue. Dia bakal jadi anak yang bersinar." Paham? Nikola punya jiwa mad scientist dari kecil. Dia pernah bikin mesin yang ditenagai kumbang. Bentuknya kayak kincir angin gitu. Simpel sih, tapi proyek kecil ini jadi bukti kalau dia beda dari anak-anak seusianya. Dia juga pernah lompat dari ketinggian pakai payung untuk mempelajari cara kerja tekanan udara. Tapi bukannya dapat ilmu baru, dia malah pingsan di tanah. Di sekolah, terungkap kalau ternyata Nikola Tesla punya kemampuan visualisasi fotografis. Dia bisa ngebayangin soal matematika yang rumit banget di kepalanya dan langsung jawab tanpa kalkulator atau coretan. Anjay. Pas sudah gede, hidup Nikola sempat berantakan, terutama setelah ayahnya meninggal dunia. Dia putus kuliah gara-gara hobi judi dan akhirnya menghilang tanpa jejak karena malu sama keluarganya. Dia sempat jadi pengangguran dan kerja serabutan di Eropa cuma untuk bertahan hidup. Orang yang membuatnya tobat adalah ibunya. Ketika Nikola akhirnya pulang ke rumah, ibunya nggak marah, tapi ngasih dia segepok uang dan bilang, "Pergilah, habiskan semuanya. Semakin cepat kamu menghabiskan apa yang kita punya, semakin cepat kamu kembali ke dirimu yang dulu." Kata-kata itu nusuk banget ke hati Nikola, karena sejatinya judi itu memang racun duniawi. Setelah itu, Nikola Tesla pun langsung berhenti judi dan gak pernah nyentuh kartu lagi seumur hidupnya. Nikola sadar kalau dia cuma bisa ngandelin otaknya sendiri untuk bangkit. Di tahun 1884, dia mutusin untuk pindah ke Amerika. Pas lagi berlayar nyebrang Samudra Atlantik, kapal yang ditumpanginya kena badai besar. Bukan cuma goyang dikit, tapi ombaknya sampai bikin kapal hampir kebalik. Pas dia lagi sibuk bertahan hidup gara-gara badai dan keributan di kapal, barang-barang berharga, surat penting, dan hampir semua duitnya dicuri. Astagfirullah, sial bener nasibnya. Jadi pas kapal itu akhirnya sampai di New York, duitnya Nikola cuma nyisa 4 sen. Di zaman sekarang duit segitu tuh kayak cuma 15.000. Bajunya tinggal yang nempel di badan, dan barang-barang yang tersisa cuma buku kumpulan ide dan surat rekomendasi biar dia bisa kerja bareng Thomas Alva Edison. Bukan yang ini ya. Walaupun udah jadi gembel, Nikola masih punya otak yang bisa diandelin. Pas jalan kaki keliling New York, dia nemu bengkel yang lagi rusak. Dibenerin lah bengkel itu sama dia dan dapat bayaran beberapa dolar untuk makan. Lumayan. Pas akhirnya ketemu Edison, Nikola hampir diusir karena dikira gembel beneran. Tapi surat rekomendasi yang dibawa Nikola bikin Edison penasaran. Surat itu dibuat oleh orang yang sangat penting, Charles Batchelor, orang kepercayaannya Edison yang ada di Eropa. Isi suratnya gini, "Edison, aku kenal 2 orang hebat di dunia ini. Satu itu kamu, satunya lagi anak muda di hadapan kamu." Edison yang tadinya mau ngusir jadi penasaran. Sehebat apa sih gembel di hadapannya ini? Nikola Tesla, nama yang kemudian akan mengguncang dunia pun diterima kerja. Dan ternyata dia emang sejenius itu. Karena punya kemampuan visualisasi fotografis, Tesla bisa merancang sebuah mesin utuh baut demi baut hanya di dalam kepalanya. Bukan cuma dibayangin, dia bisa ngejalanin mesin itu dalam simulasi 3 dimensi untuk ngecek bagian mana yang kurang. Jadi pas dia bikin bentuk fisiknya, mesin itu langsung jadi. Nggak perlu revisi lagi. Apa itu blueprint? Suatu hari, Tesla nyeritain idenya tentang listrik arus bolak-balik AC, alternating current. Tapi Edison nolak mentah-mentah karena katanya itu ribet banget. Emang ribet sih, tapi jauh lebih efisien. Edison kekeh gak mau nerima gagasannya. Di samping itu dia juga gengsi dan takut kalah pamor. Akhirnya Tesla cuma bisa nurutin perintah Edison untuk benerin mesin-mesinnya yang rusak. Generator listrik ciptaan Edison itu pakai sistem DC, direct current, arus satu arah yang enggak efisien. Kabelnya gede banget, listriknya letoy, cuma bisa ngalir sejauh 1,6 km. Ini kalau mau nerangin satu kota, pembangkit listriknya harus dibangun di setiap blok. Polusinya bakal makin banyak dan kota jadi enggak estetik. Edison pernah bilang ke Tesla, "Kalau kamu bisa benerin dan ningkatin efisiensi generator DC punyaku, aku kasih kamu bonus $50.000. Zaman itu $50.000 bisa buat beli rumah mewah lengkap sama isinya. Tesla yang lagi butuh modal untuk riset gagasannya langsung semangat. Dia kerja lembur bagai kuda selama berbulan-bulan sampai mesin-mesinnya Edison ini jadi makin canggih, upgrade. Tapi pas Tesla datang buat nagih janjinya, Edison cuma ketawa santai sambil bilang, "Tesla, kamu itu nggak ngerti humor orang Amerika ya?" Ternyata dia cuma bercanda.
Sibal, bukannya dapat $50.000, Tesla cuma ditawarin kenaikan gaji seuprit. Gak terima diremehin kayak gitu, dia langsung resign dan milih jadi tukang gali parit daripada kerja sama orang yang pelit dan gak pegang janji. Walau akhirnya jadi gembel lagi, Tesla gak nyerah. Dia terus nyebarin idenya sampai akhirnya dapat bantuan dari investor untuk mendirikan Tesla Electric Company. Di sana, ia mengembangkan sistem arus bolak-balik yang selalu jadi gagasannya selama ini, dan itu berhasil. Penemuannya menarik perhatian seorang pengusaha terkemuka, George Westinghouse. Orang itu beli hak paten Tesla dan memberinya royalti, lalu mulai membangun sistem distribusi listrik AC dalam skala besar. Sistem listrik yang dibuat Nikola Tesla itu bisa dinaikin tegangannya. Jadi pas dikirim jarak jauh nggak letoy kayak punya Edison. Inilah yang bikin listriknya berbahaya. Tapi Tesla punya ide untuk nurunin tegangannya pakai trafo. Jadi listriknya aman lagi pas dipakai di rumah-rumah. Ini jauh lebih efektif untuk jaringan skala kota bahkan antar wilayah. Edison gak bisa nyaingin keunggulan ini dan sistem DC-nya pun perlahan mulai ditinggalkan. Tesla punya kontrak yang sangat menguntungkan. Kesepakatannya, dia dapat royalti $2,5 untuk setiap horsepower listrik AC yang terjual. Kalau kontrak ini terus jalan, dia bakal jadi triliuner pertama di dunia. Kekayaannya bakal jauh melampaui Elon Musk atau Jeff Bezos di zaman sekarang. Masalahnya, perusahaan Westinghouse saat itu terancam bangkrut. George Westinghouse jujur ke Tesla soal ini. Reaksi Tesla di luar dugaan. Dia sangat menghargai Westinghouse karena udah percaya pada idenya saat semua orang menghujat. Tesla bilang, "George, kamu adalah temanku. Kamu percaya padaku saat orang lain tidak." Tesla langsung merobek kontrak royaltinya yang bernilai jutaan dolar itu. Dia ngelepasin kekayaannya yang luar biasa demi kepentingan banyak orang. Setelah kehilangan kekayaannya, Tesla punya mimpi besar menciptakan listrik gratis. Konsepnya kayak wifi tapi isinya listrik. Jadi kita nggak butuh kabel atau colokan lagi. Sumber energinya diambil dari getaran alami bumi dan atmosfer. Di zaman sekarang kita udah punya teknologi serupa yaitu wireless charging. Tapi Tesla pengen bikin itu untuk skala satu planet. Secara fisika sih bisa ya, tapi investor nggak suka ide ini karena nggak ada cuannya. Pada akhirnya karir Nikola Tesla redup. Reputasinya perlahan berubah dari jenius revolusioner jadi ilmuwan eksentrik karena idenya terlalu futuristik. Sampai ada yang bilang kalau Nikola Tesla itu sebenarnya datang dari masa depan. Dunia tahun 1900-an itu masih pakai teknologi analog. Tapi otaknya Tesla udah mikirin digital, remote control, dan sistem wireless. Dia bahkan udah mikirin konsep smartphone. Tapi apa boleh buat, karena dunia waktu itu masih spek kentang, banyak idenya Nikola Tesla yang akhirnya harus disimpan dulu. Nikola Tesla ngabisin masa tuanya di hotel. Untungnya kehidupan beliau dijamin oleh Westinghouse sebagai bentuk balas budi. Temannya Tesla di masa tua bukan lagi manusia, tapi seekor burung merpati. Sampai di suatu malam tahun 1922, burung itu terbang masuk ke jendela hotelnya seolah mau pamit, terus mati di hadapannya. Nikola Tesla pernah bilang, pas burung itu mati, sesuatu dalam dirinya juga ikut mati. Setelah momen itu, dia makin tertutup dan sering dianggap makin aneh. Sampai 20 tahun kemudian, di tanggal 7 Januari 1943, Nikola Tesla meninggal sendirian di kamar hotelnya. Gak ada kilat, gak ada tepuk tangan, yang ada hanya kesunyian. Lewat arus bolak-balik AC, dia mengirimkan denyut kehidupan ke setiap sudut bumi. Sementara melalui radio yang dia ciptakan dan cikal bakal teknologi nirkabel, dia merajut jarak agar manusia tak lagi merasa jauh. Setiap putaran mesin yang kita gunakan adalah napas dari motor induksi miliknya. Sebuah warisan dari jiwa yang memilih mati dalam kemiskinan dan sepi, demi memastikan bahwa masa depan kita, generasi yang tak pernah ia temui, tetap terang dan saling terhubung.